Zamharir adalah bagian dari neraka yang siksanya berupa dingin, membekukan, bahkan lebih menyakitkan daripada panas. Dingin ini digambarkan begitu ekstrem, hingga bisa merontokkan kulit dan daging para penghuninya. Dalam riwayat, para penghuni neraka sampai memohon panasnya Jahannam karena tak tahan dengan dinginnya Zamharir. Berikut beberapa keutamaan puasa Senin Kamis. Pertama, dibukanya pintu surga dan pengampunan dosa. Kedua, mendekatkan diri pada cinta Allah. Ketiga, melatih disiplin dan ketenangan jiwa. Keempat, detoksifikasi tubuh dan kesehatan optimal. Kelima, membuka jalan rezeki dan jodoh. Barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Keajaiban dan keutamaan ayat kursi setelah salat, antara lain, sebagai benteng dari gangguan jin, sihir, dan keburukan makhluk. Rumah yang rutin dibacakan ayat kursi akan dipenuhi ketenangan. Hadis menyebutkan bahwa satu setania penghalang bagi pembaca ayat kursi setelah salat adalah kematian. Artinya, surga telah dijanjikan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal sebagai Maha Pengampun. Namun ada satu dosa yang disebut secara tegas dalam Al-Quran sebagai dosa yang tidak akan diampuni jika pelakunya meninggal tanpa bertaubat, yaitu menyembah selain Allah atau meyakini ada kekuatan lain yang setara dengannya. Dalam surah An-Nisa, ayat 48 dan 116, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jika seseorang bertaubat dari syirik sebelum meninggal, Allah bisa mengampuninya. Tapi jika mati dalam keadaan musyrik, maka dosanya tidak diampuni. Mengapa menunda salat dianggap berbahaya? Salat tepat waktu melatih jiwa untuk tunduk dan teratur dalam ibadah. Salat yang dilakukan terburu-buru atau di akhir waktu sering kehilangan makna dan ketenangan. Menunda salat bisa menjadi tanda lemahnya iman dan kurangnya rasa takut kepada Allah. Dalam beberapa tafsir, orang yang lalai terhadap waktu salat termasuk dalam golongan yang mendapat peringatan keras. Salat taubat adalah ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ada anjuran dari sebagian ulama dan artikel populer agar setiap muslim melakukannya setidaknya sekali seumur hidup sebagai bentuk kesadaran dan permulaan taubat yang serius. Tapi membatasi salat taubat hanya sekali seumur hidup bisa mengurangi makna spiritualnya. Hadis Rasulullah SAW menyebut, seorang hamba yang berdosa lalu dia berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan malaikat, terutama malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Dalam satu riwayat yang penuh misteri dan hikmah, Nabi Idris meminta sesuatu yang luar biasa. Ia ingin merasakan kematian secara langsung, bukan karena putus asa, melainkan karena rasa ingin tahu yang mendalam tentang hakikat ruh dan transisi menuju akhirat. Wahai Israel, aku ingin tahu bagaimana rasanya ruh dicabut. Bukan karena aku ingin mati, tapi karena aku ingin memahami ciptaan Allah yang paling halus, ruh manusia. Malaikat Israel, yang telah bersahabat dengan Idris dan sangat menghormatinya, merasa berat. Ia pun meminta izin kepada Allah untuk memenuhi permintaan tersebut. Setelah mendapat izin, Israel mencabut ruh Nabi Idris hanya untuk sesaat, sesuai permintaan. Namun, yang terjadi sungguh mengejutkan. Nabi Idris langsung wafat saat itu juga. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Bahlul dikenal sebagai seorang yang berpura-pura gila. Ia sering terlihat bermain di kuburan, berbicara sendiri, atau melakukan hal-hal yang tampak tak masuk akal. Namun di balik semua itu, tersembunyi kebijaksanaan yang tajam dan spiritualitas yang mendalam. Suatu hari, Bahlul masuk ke istana Harun ar-Rasyid tanpa diundang. Ia berjalan santai menuju singgasana khalifah dan duduk di atasnya. Para pengawal terkejut dan hendak mengusirnya. Namun Harun menghentikan mereka. Ia penasaran dengan maksud Bahlul. Harun bertanya, "Wahai Bahlul, mengapa engkau duduk di singgasanaku?" Bahlul menjawab dengan tenang, "Aku hanya ingin mencoba kursi ini. Karena kursi ini, banyak orang saling membunuh, saling menipu, dan saling menjatuhkan. Aku ingin tahu, apa yang membuatnya begitu berharga." Kematian Firaun dalam tradisi Islam sangat dramatis dan syarat makna spiritual. Saat ia dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, Firaun akhirnya menyadari kebenaran ajaran Nabi Musa dalam detik-detik terakhirnya. Ia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Yunus, ayat 90. Namun, menurut riwayat, Malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan lumpur laut agar ia tidak sempat mengucapkan taubat yang bisa diterima. Ini menunjukkan bahwa taubat di saat ajal sudah datang tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia hanya dilakukan karena ketakutan, bukan dari hati yang tulus. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika jenazah telah diletakkan di kuburnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa jenazah bisa berseru sebelum dikuburkan. Namun suara itu tidak terdengar oleh manusia. Hanya makhluk lain yang bisa mendengarnya. Seandainya manusia mendengar suara itu, mereka bisa pingsan karena dahsyatnya. Ada pula kisah bahwa jenazah orang beriman ingin segera dimakamkan karena ingin merasakan nikmat kubur. Sementara jenazah orang durhaka menjerit ketakutan karena takut akan azab kubur. Jeritan itu tidak terdengar oleh manusia, tapi diyakini oleh sebagian ulama sebagai bagian dari realitas gaib yang hanya diketahui lewat wahyu. Sifat yang lebih buruk dari iblis dan Firaun. Pertama, hasad atau iri dengki. Hasad adalah penyakit hati yang bisa lebih berbahaya daripada kejahatan iblis dan Firaun. Iblis iri kepada Adam, tapi manusia yang terus-menerus memelihara hasad bisa menimbulkan kerusakan lebih luas. Kedua, enggan memaafkan. Dalam sebuah hikmah, disebut bahwa orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain
lebih buruk dari iblis dan Firaun. Karena bahkan Firaun dalam kisah itu mengakui bahwa sifat tersebut lebih hina dari dirinya. Ketiga, menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Orang yang mengetahui kebenaran, tapi tetap menolaknya dengan kesombongan dan kebencian, dianggap lebih buruk karena menutup hati secara sadar.